ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road. A few moments later. Ya, halo, selamat datang Sobat Kamsip. Buat yang join Zoom dan juga yang melalui record di YouTube atau rekaman YouTube Kamsip, selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan daripada basic pentester atau junior pentester yang sudah dibuatkan episode sebelumnya. Oke, di sini kita sudah masuk di Trahekmi ya teman-teman. Buat teman-teman, kita sudah masuk di Trahekmi, dan di sini perlu kita lihat juga bahwa tulisan ataupun video ini sudah dalam bentuk tulisan. Juga bisa dilihat di sini JR Penetration Tester di THM part 2 bisa diakses, dan bisa juga dilihat part satunya ya teman-teman. Di video Kamsip juga ada, ini dia artikelnya, bagian atau part satunya. Di YouTube Kamsip juga sudah dibuatkan di sini penelusuri junior pentester di THM bagian 1, dan di sini perlu teman-teman lihat juga ada rekaman kelas fundamental keamanan siber episode 4. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sedikit kita kembali lagi ke Trahekmi. Ini adalah tampilan dashboardnya ya teman-teman. Kita masuk ke learning pad melalui icon ini seperti buku, kemudian learn, dan ini adalah banyak learning pads yang ada di Trahekmi, dan kita pilih JR Penetration Tester. Ini adalah sectionnya ya teman-teman. Pastikan teman-teman yang nonton video ini, rekaman video ini sudah memiliki akun Trahekmi. Dan di sini ada Introduction to Cybersecurity. Jika teman-teman lihat di sini ada bagian namanya Intro to Offensive Security. Nah, di sini agak sedikit kita bahas saja, karena sebenarnya video mengenai Offensive Security ini sudah dibuatkan ya di rekaman ini pun Kamsip episode 4. Jadi sebenarnya ini berkesinambungan ya teman-teman. Sini di bagian ini sebenarnya sudah dibuatkan. Apa aja pembahasannya, detailnya bagaimana, seperti itu. Oke. Dan kemudian kita kembali lagi ke Trahekmi kita. Di sini ada 3 teks ya teman-teman, ada 3 tugas. Pertama, apa itu Offensive Security. Di sini penjelasan mengenai apa perbedaan antara Offensive Security atau Red Team dan juga Defensive Security atau Blue Team. Dan di sini kita diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan, mana yang lebih cocok untuk merepresentasikan proses ketika melakukan simulasi seperti yang dilakukan oleh hacker untuk mencari kerentanan pada sistem. Jawabannya adalah benar, Offensive Security. Seperti itu teman-teman. Dan kedua, bagian kedua ini kita sudah diminta untuk melakukan hacking, simulasi hacking ke mesin pertama kita. Hacking your first machine. Di sini kita start. Nah, akan muncul di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, mesin kita sudah dijalankan. Kita bisa mengakses mesin ini baik melalui attack box. Ini adalah maksudnya attack box. Attack box kita bisa juga melalui OpenVPN. Ini mesin kita yang juga akan di hack ya teman-teman, seperti itu. Ini juga aktif mesinnya, akan tampil IP address-nya dan juga kapan expire-nya. Judul ini atau judul mesin ini adalah Hack Fakbank versi 2.1. Sambil menunggu ya, kita lihat teman-teman, kita sedikit bahas ataupun sedikit lihat
apa sih menjadi pembahasan di dalam teks kedua ini. Di sini kita diminta untuk membuka terminal. Di sini kita mencari sebuah halaman di website yang tersembunyi dan menggunakan tools yang namanya GoBuster, teman-teman. Nah, di sini kita sudah sebelah kanan ya teman-teman, sudah memiliki mesin Linux. Ini adalah Linux Ubuntu. Di sini sudah diberikan Mozilla Firefox dan dibukakan website dengan nama factbank.com. Ini adalah tampilan banknya. Kita coba full screen. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke. Ya, ini bisa dibilang simulasinya benar-benar mirip seperti yang ada di Realcash. Kita diberikan website, kita diberikan kerentanan yang ada di website, proses bisnis website juga berjalan seperti itu teman-teman. Nah, kita di akun balance-nya ada minus 1232 US dollar ya teman-teman. Bayangin aja akun ada minus seperti itu. Akunnya bernama Mrs. Benjamin dengan number akunnya 8881. Kita bisa lihat menu-menu yang ada di sini. Ini ada notif. Oke, kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, di sini dicontohkan untuk mencari halaman tersembunyi ya teman-teman, menggunakan GoBuster. Di sini ada Factbank, adalah alamat targetnya menggunakan word list yang sudah disediakan dan dimasukkan ataupun menggunakan mode dir, pencarian directory. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Untuk prosesnya bisa dilihat di video sebelumnya. Itu hasilnya adalah /bank transfer. Nah, di sini kita bisa dibilang adalah menu ataupun halaman tersembunyi yang seharusnya tidak semua orang bisa mengaksesnya teman-teman, dan bahkan akun ataupun rekening biasa tidak boleh mengakses ini. Ini hanya bisa dibuka oleh staff ataupun admin seperti itu teman-teman. Kita di sini contohkan untuk mengirimkan sebanyak 2000 USD dari akun 2276 ke akun kita. Oke, mengirim dari sini 2276 881. Kita coba kirim segini. Oke, berhasil. Kembali ke akun kita dan berhasil ya teman-teman. Bahkan kita mengirimkan lebih daripada 20.000. Dan ini selamat, kamu sudah menghack, kamu sudah meretas banknya. Dan jawaban dari pertanyaan yang ada di terakhir ini adalah ini, bank hack, yang perlu dijawab di sini ya teman-teman. Oke, di kolom ini. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan mengenai karir di cyber security. Ini kita bisa terminate ya teman-teman. Disconnected. Oke, kita lanjut ke room berikutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin ini penjelasannya terasa cukup cepat, bisa dilihat ya, sekali lagi bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman, di rekaman kelas fundamental keamanan siber 04. Karena room yang digunakan ataupun room yang ada di padnya atau learning padnya junior pentester itu awalannya sama dengan yang ada di introduction to cyber security.
Kemudian kita masuk. Di sini seharusnya kita memiliki Intro to Defensive Security, namun ini adalah room yang berbayar. Kita coba lewati. Dan juga ini karir di cyber juga berbayar. Kita masuk ke section berikutnya, section kedua, yakni Introduction to Pen Testing. Dimana pada Introduction to Pen Testing ini kita akan memahami mengenai penetration testing tentunya teman-teman, bagaimana tekniknya, bagaimana metodologi yang ada di dalamnya. Kita coba akses pen testing fundamental. Nah, mungkin di sini agak berbeda dengan yang ada di FunCamSIP, di Fundamental Common Cyber. Dia mungkin tidak akan ada namanya Introduction to Pen Testing, karena ini adalah level lanjutan daripada pengenalan cybersecurity. Oke, di kedua room ini bisa diakses ya teman-teman. Kita coba selesaikan di Zoom kali ini. Kita coba close. Yang pertama adalah pen testing fundamental. Apa itu penetration testing? Di sini jelaskan mengenai apa itu pen testing. Nah, di sini kita diminta tidak perlu menjawab apa-apa, hanya perlu membaca penjelasan yang ada di atas ini ya teman-teman. Oke, pastikan teman-teman membaca dengan seksama. Oke. Berhasil. Kita lanjut ke teks kedua. Sini ada penjelasan. Recall that a penetration test is an authorized audit. Ya, bisa dibilang adalah perbedaan yang paling mendasar antara pen testing dan juga hacking. Hacking adalah ilegal, sedangkan pen testing itu legal karena sudah melakukan kerjasama ataupun memiliki NDA dengan si pemilik website atau pemilik sistem, seperti itu teman-teman. Di sini penjelasannya adalah before the penetration test start akan ada diskusi antara pen tester dan pemilik sistem. Nah, di sini akan juga dijelaskan, dalam diskusi ini juga dijelaskan mengenai tools, teknik, dan juga sistem yang akan dites. Dan ini awal mulanya adalah dengan menentukan scope jangkauan dari pentester agar tidak menyebar kemana-mana, agar si pemilik website atau si pemilik sistem tidak rugi terhadap adanya serangan-serangan yang tidak diduga padahal itu tidak diminta untuk dites. Dan si pentester juga memiliki cakupan atau batasan yang jelas untuk mengetes bagian mana saja yang boleh, seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya. Ini kategori hacker ya teman-teman, white hat, gray hat, black hat. Terus ada ROE. Ini adalah dokumen ya teman-teman, jenis dokumen ROE berdasarkan SANS. Kita bisa lihat seperti ini, harus di download ya teman-teman. Oh tidak, ROE worksheet. Oke, ini contoh ROE. Nah, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Kita diberikan izin dari organisasi untuk melakukan audit keamanan. Tipe hacker manakah kita? Oke, pastikan kita adalah seorang white
hat ya teman-teman. You attack an organization and steal their data. What type of hacker would you be? Ini jelas kita melakukan attack ya teman-teman dan mencuri data mereka. Dan seharusnya si pentester tidak melakukan hal tersebut, karena jika memang menemukan sebuah kerentanan harusnya si pentester melaporkan. Oke, ini jawabannya adalah ROE atau Rules of Engagement. Ya, kalau teman-teman bingung lupa tulisannya seperti apa, copy paste saja teman-teman. Oke, kita sudah menyelesaikan teks kedua. Kita masuk ke ini bagian ketiga teman-teman, metodologi dari pentesting. Sebenarnya ada banyak metodologi pentesting. Mungkin di sini dijelaskan standar ya, standar industri metodologi yang ada di industri yang secara general ya teman-teman. Oke, di sini ada information gathering, enumeration, exploitation, privilege escalation, post exploitation. Nah, ini ada banyak contoh-contoh daripada metodologi yang ada. Contohnya adalah OSS TMM, kemudian ada OAPS, kemudian ada NIST Cybersecurity Framework 1.1, kemudian ada NCSC CAF. Nah, itu adalah contoh-contoh framework atau metodologi yang bisa dipakai di proses pentesting teman-teman. Nah, kemudian ini adalah what state of pertanyaan daripada bagian ketiga yang perlu kita jawab. Bagian di pentesting untuk melihat informasi yang tersedia secara publik. Jadi bilang inilah pertanyaan pertama ataupun ini adalah bagian pertama. Kita lihat tadi ini adalah information gathering teman-teman. Sesuai dengan deskripsinya, the stage involves collecting as much publicly accessible information about a target or organization as possible. For example, kita melakukan OSINT dan research. Nah, jika kita ingin menggunakan framework untuk melakukan pentesting telecommunication, framework mana yang digunakan? We are looking for the acronym here and not the full name. Kita coba cari aja kalau teman-teman masih bingung atau kelewat bagian mana, sebenarnya jawabannya tentu ada di sini teman-teman. STTM. Metodologi fokus bagaimana sistem aplikasi berkomunikasi, dan ini dia bagiannya wired, wireless, dan ini untuk PONS, VoIP dan lainnya. Nah, framework mana yang fokus ke web application, kemudian web application. Nih, sorry, adalah OAPS ya teman-teman. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian 3. Kita ada bagian 4. Penjelasan mengenai black box, white box, dan gray box di pentesting. Kalau teman-teman tadi lihat ada namanya black hat, gray hat, white hat, ini sedikit berbeda ya teman-teman antara dengan jenis-jenis pentesting ini, black box, white box, dan gray box. Bisa dilihat ini adalah ilustrasinya, bahwa menggunakan black box kita tidak memiliki informasi apa-apa mengenai target. Gray box kita memiliki pengetahuan atau memiliki informasi terbatas atau sebagian mengenai target yang akan diuji. Sedangkan white box kita memiliki penuh mengenai informasi target. Seperti itu.
Nah, penjelasannya kita lanjut teman-teman. Ini silahkan teman-teman bisa baca ya. Terima kasih Try Hack Me sudah memberikan room ini secara gratis. Nih. Not given access to its source code. Oke, ini jawabannya adalah seharusnya adalah black box teman-teman. Nah, kita diminta untuk melakukan pengujian ke website, kita diberikan akses, dan ini jawabannya adalah white box. Dan kita di sini memiliki sebuah situs ya teman-teman. Nah, akan dijalankan sama seperti di room yang pertama, ACME penetration test. Oke, di sini ada penjelasannya bahwa kita diminta untuk melakukan pentest, pengujian ke infrastruktur milik ACME ya teman-teman. Kita klik view. Dan di sini adalah tampilannya. ROE-nya seperti ini. Permission, scope-nya seperti ini teman-teman. Nah, kita tahap berikutnya adalah information gathering. Salah satunya informasi mengenai pegawai mereka ya teman-teman, bernama Abe Wood. Dia merupakan HR administration di perusahaan ACME. Dan coba lihat pertanyaannya adalah complete the penetration test engagement pada infrastruktur ACME. Kita next saja. Dan prosesnya adalah ini. Kita coba scan. Nah, mungkin ini adalah mesin scan yang ada di Try Hack Me ya teman-teman. Ini adalah simulasi saja. Tampilannya menampilkan ini ada layanan bahwa adanya kerentanan atau vulnerability di web, dan namun tidak bisa login. Dan di sini kita coba melakukan exploitation ya teman-teman. Ini bisa dibilang sudah tahap yang cukup membutuhkan pengetahuan mengenai Linux dan juga framework exploit seperti teman-teman. Kemudian post exploitation. Di sini kita exploitnya adalah gaining access. Seperti ini adalah privilege exploitation, dari dimana adalah pengguna di websitenya itu atau akunnya menggunakan privilege yang rendah dinaikkan menjadi administrator. Oke, ini adalah penjelasannya. Dan pastikan bahwa dalam pentesting itu harus ada report ya teman-teman, karena itu adalah perjanjian antara si pentester dan pemilik website. Ini adalah jawabannya ya teman-teman. Oke, kita berhasil menyelesaikan room ini. You've completed the room. Share this with your friend. Oke, itu penjelasan mengenai pentesting fundamentals. Mungkin jika teman-teman sedikit masih agak kelewat atau bingung dari penjelasannya, teman-teman bisa baca kembali tulisan yang ada di sini, artikel ini. Ya, coba thumbs up. Penjelasan mengenai pentesting, apa itu pentesting, ethics, kemudian metodologi, perbedaan dari black box, white box, dan gray box, dan kita mencoba pentesting atau
melakukan pengujian ke infrastruktur milik ACME, walaupun itu hanya sebatas simulasi saja teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kita coba perhatikan lagi di bagian principle of security. Ini adalah room kedua. Kita coba lihat di sini teman-teman. Oke. Kita sudah belajar 38 menit. Rank kita ada di 370.916. Oke. Kita minta untuk baca introduction-nya. Kemudian di sini kita lihat ada CIA threat. Ini adalah hubungannya antara confidentiality, integrity, dan availability. Ada pertanyaannya. Mungkin di sini kita akan lihat terlebih dahulu sebelum nanti kita jawab di video berikutnya teman-teman. Ini ada penjelasan mengenai PIM dan PAM. Ini ada penjelasan mengenai security model dari Bella Padula. Ya, pastikan teman-teman akan sering mendengar tentang Bob, Alice jika teman-teman belajar mengenai kriptografi. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih.